Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu dan kita semuanya yang sempat hadir dalam kesempatan kali ini. Pelan-pelan sudah kita pelajari di kitab itu tentang berbagai macam keterangan, penjelasan berkaitan dengan makna dari dua kalimat syahadat itu. Misalkan saja kita pernah membahas mengenai iradatul insan bi'amalihi dunya minasyirki. Orang yang beribadah tapi motivasinya untuk kepentingan dunia. Itu sudah lama, kira-kira 3 tahun yang lalu kita bahas itu. Kita juga pernah membahas mengenai ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha. Orang itu mengerti nikmat dari Allah tapi diingkari. Dalam bentuk apa orang itu mengingkari nikmat Allah? Sudah diterangkan 2 tahun yang lalu. Kita juga pernah membahas mengenai man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang ingkar terhadap asma dan sifat. Asma dan sifatnya Allah maksudnya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai orang tidak boleh su'udon. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Berprasangka jelek kepada siapa? Allah. Bagaimana kok tidak boleh? Nah, saya kembali pelajaran yang 2 tahun yang lalu ya. Nanti masuk di sini. Pertama adalah kita yakini Allah itu punya nama dan sifat. Betul ya? Nama-nama Allah itu disebut apa? Al-Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wadharul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, yang baik. Nah, sekarang saya jelaskan dulu beberapa poin berkaitan dengan Asmaul Husna. Pertama, Asmaul Husna itu a'lam wa awsaf wa a'mal. Apa tadi Bu? Nama, sifat, dan perbuatan itu sama. Apa tadi? Nama, sifat, dan perbuatan sama. Kalau nama-nama Allah itu nama yang baik semuanya, berarti sifat Allah? Berarti perbuatan Allah? Nah ini wis. Ini harus dipedomani, tidak boleh disepelekan. Saya ulangi. Nama Allah antara nama, sifat, dan apa? Sama kan? Nah, sekarang saya tanya. Apa ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia tapi dirasakan oleh manusia tidak enak? Berarti enak terus sampean iki. Saya ulangi. Apa ada perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia tapi dirasakan manusia tidak enak? Ada apa tidak ada?
Contohnya? Nggak ada yang jawab mati, nggak ada. Iya, orang itu kan naik turun Bu ya. Kadang rezekinya dinaikkan, kadang diturun, kadang sehat, kadang sakit, kadang hidup ini ya, kadang apa? Ya mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah. Oleh karena itu kalau jenengan dan kita semuanya sudah sepakat bahwa nama, sifat dan perbuatan Allah itu baik, sedangkan ada yang ditimpakan kepada manusia dirasakan oleh manusia tidak baik, maka orang nggak boleh apa tadi? Suudzon. Kalau orang boleh suudzon, ya gerundel sama keputusannya Allah, ini iman yang insya Allah tingkat tinggi gitu ya. Kalau orang itu gerundel, tidak menerima itu tadi, walaupun dirasakan tidak enak, berarti, halo, ini yang kudu ngerti, ada keputusannya Allah yang salah, ada perbuatan Allah yang salah. Lah orang yang beriman kepada Allah itu tidak boleh meyakini ada perbuatan Allah yang salah. Lah kalau ada perbuatan Allah yang salah, tidak baik, berarti ada sifat Allah yang tidak. Kalau ada sifat Allah yang tidak baik, berarti ada nama Allah yang tidak. Padahal yang kita imani nama-nama Allah itu apa? Sifat Allah, perbuatan Allah. Nah, iya toh. Jangan mendahului saya. Makanya manusia ini diisi dengan iman itu tadi, supaya tidak salah faham tentang keputusannya siapa? Allah. Banyak kejadian di dunia itu nggak enak, tapi benar gitu loh. Saya beri contoh ya. Ini kalau enggak kita pakai iman sama Allah, pakai Quran, pakai hadis itu rasanya berontak terus loh terhadap sesuatu yang enggak enak itu. Iya toh? Wis ketok iki. Iya. Lha temenan, Bu. Saya beri contoh. Ini beritanya viral tapi sudah sekian tahun yang lalu mungkin ya. Ini tidak bermaksud mengungkit-ungkit, tapi bermaksud untuk memberikan doa terhadap yang ditinggal. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman. Dulu ada anak muda, putranya seorang gubernur yang masih aktif, gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan imannya dikuatkan sama Allah, Bapak dan Ibu gubernur itu tadi. Menurut berita, satu-satunya punya anak laki cuma dia. Jenengan bisa paham ya, mulai dari kecil anak itu ya digendong-gendong ya, digudang-gudang, digadang-gadang terus mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, disekolahkan di perguruan tinggi yang bergengsi di Indonesia. Sudah lulus, senang kan orang tua? Orang tuanya senang, mau sudah tumoto, sudah besar, aduh anakku. Secara zahir materi, namanya Pak Gubernur, insya Allah tidak kekurangan. Tiba-tiba diajak ke luar negeri, maunya disekolahkan lagi yang lebih bergengsi. Boleh nggak Bu? Boleh. Supaya pengetahuannya dan pengalamannya lebih luas. Diajaklah anak itu ke sana. Siapa yang menyuruh anak ini mandi di sungai? Tiba-tiba Allah mewafatkan dengan cara begitu, betul ya? Hanyut di sungai. Saya tanya, enak nggak dirasakan oleh keluarganya Pak Gubernur? Nggak enak. Coba itu aja, nggak enak sama sekali. Terus ketok anak itu sudah besar, saya ini bentar lagi. Nah. 2-3 tahun lagi sudah lulus, mungkin S2, mau dinikahkan, mau ini rame-rame. Tapi Allah mematikan dengan cara begitu.
Itu kalau di dalam diri manusia itu ada iman kepada Allah, berkaitan dengan Asmaul Husna, mengerti itu nama, sifat dan perbuatan Allah itu semuanya baik, maka dia tidak ngerundel. Makanya orang yang menerima musibah dari Allah yang dirasakan tidak enak, itu kemungkinan 4, 3, 2, 1. Berapa tadi Bu? 4. Nanti jangan pilih yang mana. Nggak usah ditulis, nggak mungkin dibaca kok. 4 ya. As-sukhtu, grundel. Mengapa kalau saya urut mulai dari 4? Ini yang paling jelek soalnya. Loh iya kan? Wong Allah sudah memutuskan sesuatu, dalam iman kita itu benar, gak ada yang salah keputusannya Allah, gak ada yang mengintervensi keputusannya Allah, ya. Tapi tidak diterima, grundel. Ini paling bawah. Naik apa? 3. As-sabru, sabar. Ya. Sabar itu menahan, tidak memberi komentar apapun, diterima itu ya. Saya yakin itu dari Allah dan itu benar, tidak ada yang salah. Itu kategorisasinya apa? Sabar. As-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah. 2, apa 2? Yang pertama tadi apa? Yang 4 tadi apa? Gerundel. Yang kedua tadi? Ini kira-kira ukuran panjenengan, ukuran saya itu di mana? Kita kira-kira posisinya? Loh. Di atasnya ini ada lagi Mbak. Apa di atas sabar itu? Ridho. Ridho terhadap keputusannya tadi. Rasanya kita mungkin nomor 2 ini mungkin jarang-jarang barangkali ya. Ridho. Ya. Zaman Nabi itu Bu ya, perang Uhud itu umat Islam itu kalah. Semoga saya tidak salah membaca di kitab itu, ada seorang ibu, seorang emak yang keluarganya meninggal itu 3, suaminya, saudaranya, bapaknya, meninggal di perang Uhud. Nangis. Ini kan rombongan pulang, lalu di barisan belakang itu ada ketemu sama Nabi Ibu tadi. Ya, Nabi cuma bilang gini, wahum rufaqa'u fil jannati ya Bu, itu mereka bertiga, suaminya sampean sama bapaknya sampean, saudaranya sampean itu sudah berteman semuanya di surga. Ibu yang tadi menangis berubah kata-katanya. Apa? Radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah, radina ya Rasulullah. Ridho. Karena yakin itu yang ditetapkan Allah itu tidak ada yang salah, benar. Nah, satu apa tadi? Yang jawab berarti nggak konsentrasi tadi. Yang terakhir tadi yang keempat tadi apa? As-suhtu ngrundel. Yang ini apa? As-sabru. Yang kedua ridho. Yang paling tinggi asyukru, bersyukur sama Allah. Ya. Saya beri contoh. Orang itu bersyukur kepada Allah apakah ketika naik, apakah ketika di bawah. Saya beri contoh, ada 3 opsi, pilih yang mana? Halo? Konsentrasinya ke sini, tangannya sing ngerayai duwe. Iya toh? Ininya juga enggak boleh bicara. Wis ngene-ngene ae. Ya, silakan dipilih, ada 3 opsi. A, orang itu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ketika ada kebaikan terus. 2,
Ya, orang itu bersyukur kepada Allah ketika ada musibah dan ada kebaikan. Pilih yang mana? A apa B? Dua saja. Apa kemarin-kemarin sampean juga sudah milih B? Baru kali ini? Berarti terpengaruh omongan saya tadi kan? Saya tanya, boleh enggak orang ketika ada sesuatu yang tidak enak dirasakan oleh manusia itu lalu dia tidak bersyukur sama Allah? Boleh enggak? Enggak boleh. Ada kebaikan dia tetap bersyukur, mungkin ada yang tidak baik juga orang tetap apa? Bersyukur. Di masyarakat itu Bu ya, biasanya ketika ada jenazah, kemarin saya juga mengantarkan sahabat saya wafat, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya, memasukkan dalam golongan orang yang soleh dan solihah. Ketika ada jenazah misalkan di masjid setelah disolati atau di rumah, ada bapak yang disuruh memberi sambutan, ya mungkin ucapan terima kasih atau memimpin doa atau apa. Pertanyaan saya, apa yang diucapkan oleh bapak itu ketika bapak itu setelah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya apa? Di depan jenazah itu kan banyak orang, kalimatnya yang keluar dari sini apa? Pertanyaannya gampang kok, repot. Ketika ada seorang bapak memberi sambutan di depan jenazah, mewakili yang punya rumah atau saudaranya yang sedang susah tadi. Lalu bapak tadi menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat berikutnya biasanya gimana? Sekarang silakan dipilih. Apakah yang betul innalillahi? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Baru di tengah-tengah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. A apa B? Kok mencela-mencela gitu ya? Kalau saya biasanya ketika salam itu yang saya puji Allah dulu. Iya toh? Lu tadi katanya ketika naik tetap memuji Allah, ketika ada sesuatu yang tidak enak tetap apa? Boleh enggak ketika naik itu kemudian kita memuji bersyukur sama Allah, ketika tidak enak kita memaki-maki Allah? Nah, apa biasanya yang ditulis di HP itu setelah fotonya orang itu loh? Mejeng. Biasanya kan ada tulisan toh? Ada yang nulis ala kulli halin apa? Atau alhamdulillah ala kulli halin. Apa maksudnya? Saya akan ucapkan alhamdulillah kepada Allah dalam segala hal situasi. Itu ya. Jadi saya ulangi bahwa Allah itu punya al-asmaul husna. Nama-nama yang apa tadi? Baik. Nama Allah, nama, sifat, dan apa tadi? Selalu apa? Baik. Lalu ada kalanya yang dirasakan oleh manusia tidak enak. Namun demikian manusia tidak boleh apa? Su'udon. Harus punya apa? Husnudon. Kalau dia su'udon, berprasangka jelek kepada Allah, berarti dia meyakini ada keputusannya Allah yang salah. Padahal keputusan Allah itu selalu baik, walaupun dirasakan oleh manusia tidak enak. Makanya kita disuruh beriman wabil qadri khairihi Duh, wong iku pelajaran mulai SD kok. Bener sampeyan kudu ngaji kowe. Wabil qadri khairihi wa syarrihi. Ayo beriman kepada Allah itu, iman itu, rukun iman itu ada berapa? Satu, beriman kepada. Dua,
malaikat. 3, kitab-kitab Allah. 4, Rasul. 5 DC apa? Hari akhir. Ya. Hari akhir berarti besok Ahad ya, hari akhir. Hari kiamat ya kan? Yang ke-6 apa Bu? Qada baik yang apa? Baik yang baik maupun yang buruk. Yang buruk ini dirasakan manusia itu loh nggak enak. Tapi sebenarnya keputusannya Allah selalu apa tadi? Nah, tapi manusia itu merasakan yang nggak enak. Bingung. Nah, gitu. Oh, kalau begitu iman kita kepada Allah, tauhid, makna la ilaha illallah, aspek asmaul husna ketika difahami dengan benar, orang itu pikirannya jadi enak nggak kira-kira? Tenang nggak kira-kira? Bahasa yang lain, itu terapi spiritual. Apa tadi? Terapi spiritual. Ya, makanya kalau ada orang musibah dikasih nasihat. Ya. Tapi kita ini menerima nasihat-nasihat keagamaan tidak menunggu ketika ada musibah. Enak itu, untung itu. Nah, begitu. Oleh karena itu saya minta tolong jenengan buka surat Al-Ahzab ayat 17. Nah, surat 33 ya Mbak ya. Ini loh yang harus kita pahami dari kita semuanya tentang apa yang dimaui dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Ayat 17. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Betul ya? Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyya wala nasira. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Maknanya, katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atas kamu, atau menghendaki rahmat atas dirimu? Berarti ada kemungkinan yang difahami oleh manusia yang ditimpakan Allah. Satu tadi apa? Bencana. Enak apa enggak enak? Enggak enak. Dan bencana itu bukan hanya alam, enggak. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada enggak kemungkinan itu di rumah tangga? Di kampung? Ada enggak antara saudara dengan saudara? Nah, gitu loh. Ada enggak aspeknya itu aspek kesehatan? Ada toh? Ada kalanya ekonomi enggak? Tiba-tiba orang nabung bertahun-tahun dapat sekian puluh, sekian ratus juta, tiba-tiba naudzubillah min dzalik ketipu. Enggak enak. Ya, dicari ke sana kemari enggak ketemu. Mau lapor sana sini juga percuma. Nah, kalau orang memahami ini, siapa yang bisa melindungi kamu? Ketika Allah menghendaki ada apa tadi? Bencana, musibah, atau monggo. Atau apa tadi? Rahmat. Maka tadi saya katakan jangan mengucapkan alhamdulillah itu ya ketika ada rahmat saja. Kok seolah-olah ketika ada enggak enak itu tidak memuji Allah? Apa sih alhamdulillah itu? Bahasa Indonesianya? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa bahasa Indonesianya? Segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah ketika di atas apa ketika di bawah? Ketika ada kenikmatan apa ketika ada bencana? Kedua-duanya? Nah, saya itu biasanya kalau diminta sambutan ada jenazah itu di depan yang takziah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan bersyukur sama Allah karena ada kematian, enggak. Ya, coba tak kasih perbandingan.
Ketika kita berkunjung ke rumah sakit ya, ini ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini ada pasiennya semuanya. Terus kita mungkin kenal salah seorang di antara perawatnya atau dokternya. Bagaimana Pak Dokter, Bu Dokter? Banyak pasien? Alhamdulillah banyak pasien. Ya loh? Alhamdulillahnya kenapa? Loh ya banyak pasien tuh loh. Yang mana? Yang seneng banyak orang sakit ah? Loh, jangan pikir, alhamdulillah gimana? Loh, saya itu pernah ke rumah sakit, pernah kerja di rumah sakit. Nah, itu tadi. Alhamdulillah bisa membantu orang yang sakit, memberi perawatan, mudah-mudahan disembuhkan oleh siapa? Allah. Gimana Pak? Banyak pasien? Oh, alhamdulillah. Tapi jangan salah. Alhamdulillah banyak orang sakit. Bisa membantu orang yang sakit, memberi pelayanan, memberi perawatan, bagian daripada syariat. Mudah-mudahan Allah apa? Memberi kesembuhan. Itu maksudnya. Alhamdulillah ya. Maka ayat tadi, man dalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Diulangi lagi Mbak, monggo. Katakanlah, okay. Siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia menghendaki bencana atas kamu, terus, atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Ya, terus? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah. Ya, wala yajiduna min dunihi waliyya wala nasira. Min dunillahi waliyya wala nasira. Jadi orang Islam itu memahami Asmaul Husna itu mengamalkan sampai sebegitu. Bukan hanya dihafalkan saja, tapi mengerti, oh Allah itu punya nama, nama-nama itu nama yang baik, nama Allah itu dengan sifatnya sama. Kalau nama Allah itu baik, sifat Allah itu juga apa? Baik. Beda sama manusia kan? Boleh nggak ada anak lahir, bayi lahir diberi nama yang baik? Sholihah. Saya enggak tahu satu-satu ini. Apakah setiap yang diberi nama sholihah pasti, mohon maaf, ya kelakuannya soleh? Sholihah? Belum? Karena manusia itu tidak selamanya sama antara nama dengan sifat. Tapi kalau Allah sama, dengan perbuatannya Allah juga sama. Kalau manusia tidak. Makanya sebagai orang yang bersyahadat sama Allah, sekali lagi tidak boleh suudzon, berprasangka jelek kepada Allah. Ini berat tapi benar. Berat gimana? Diucapkannya itu loh berat. Wong kita itu dalam ada musibah kok tidak boleh suudzon. Kadang-kadang gerundal di sini itu ya. Ya, sakit. Sakitnya di mana? Tapi tidak boleh. Ya. Sekarang di kitab itu diterangkan tentang peristiwa perang Uhud. Itu yang paling spektakuler dialami oleh Nabi. Kita bayangkan, yang ikut Nabi di perang Badar tahun kedua Hijriah itu baru 317. Menang perang Badar. 1 tahun berikutnya perang Uhud, ya. Yang meninggal itu berapa? 70 meninggal. Berarti kira-kira dibandingkan dengan keikutsertaan di waktu perang Badar tadi berapa persen itu kira-kira? Ada 25% yang ikut tadi, yang meninggal tadi. Perang sampai segitu yang meninggal zaman Nabi itu musibah besar. Disitulah orang-orang munafik itu bersuudzon kepada Nabi, kepada Allah. Bener tak Muhammad itu Nabi temenan? Kok iso kalah? Nah, bener tak Islam itu agama yang temenan? Kok bisa kalah? Katanya mau dimenangkan. Tak tarik ke sini 2023.
peristiwa manusia biasa dengan dan saya. Sudah rajin ngaji, sudah rajin sholat, tapi diberi ujian sama Allah. Boleh nggak suudzon? Katanya orang itu sudah gini masih. Nah, tapi pernah nggak mirip-mirip kayak begitu? Nggak zaman dulu-dulu maksudnya? Sebelum ngaji maksudnya? Pernah nggak? Apa iku wis sholat, wis ngene, wis ngaji, wis kok iso ana musibah, wah ini gimana itu? Wong Nabi itu loh diberi ujian sama Allah itu begitu. Ya. Maka sikapnya ketika 70 itu meninggal, mereka itu orang munafik itu bersuudzon. Ini yang tidak boleh. Makanya tak tarik ke sini walaupun kita ini sudah sholat, sudah puasa, sudah mungkin haji, sudah umroh, sudah sedekah, sudah rajin ngaji, ya setiap hari Sabtu nek pas eling gitu loh. Ya. Tapi ada kemungkinan enggak pas males ada enggak kira-kira? Tak selipkan sedikit. Kalau orang mencintai Allah dan mencintai Rasul, misalkan jam 4 kurang seperempat, lalu di masjid sana itu mendengarkan begini, as-salatu khairum minan naum. Kalau mencintai Rasulullah, orang ini pergi kemana? Masjid. Kalau sampean? Kalau mencintai diri sendiri, ada udan gerimis. As-salatu khairum minan naum. Wah, mendengar begitu bergegas mengambil apa? Sajadah. Dipakai kemul lagi. Ya. Jadi kalau mencintai Nabi, mencintai agama budal. Jenengan mencintai kebaikan, mencintai Nabi, ini termasuk bagian dari sunnahnya Nabi, budal. Saya pernah mengingatkan gini, nanti balik ke sini. Mbak, kenapa kok pakai ngaji? Timbangannya wis mari masak, mari ngene lapor, timbangannya kelesetan. Saya tanya, kalau jawabannya begitu itu jawaban menurut iman apa bukan? Tapi ada nggak orang jawab begitu? Ada? Ikut ngaji orangnya? Jadi sudah siap-siap hari Sabtu menyiapkan ini itu dan sebagainya. Nanti saya mau ke Al-Falah ngaji. Kenapa? Ngaji. Jadi jangan daripada timbangannya kelesetan. Niat ngaji kok timbangannya kelesetan. Nah, enggak boleh. Budal sudah niatnya itu, bukan karena itu. Waktunya ngaji. Balik ke sini. Minta tolong dengan bukakan surat Al-Imran 154, agak panjang itu ya. Ambil di Quran saja karena itu lengkap ya. Kalau di kitab itu ditulis cuma separuh bagian. Ya. 154. Ini agak panjang ceritanya berkaitan dengan itu tadi, kekalahan umat Islam di perang Uhud tadi. Maka kalau ditarik ke sini ya sama, ada sesuatu yang tidak enak juga kita tidak boleh bersuudzon. Ya. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Ada Ustaz. Yeah. Surah Ali Imran ayat 154. Ya. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepada kamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Yes. Ini orang yang susah tadi, sahabat-sahabatnya banyak yang wafat. Tadi pagi itu masih ikut rame-rame berjuang. Tapi sekarang meninggal. Bahkan ada orang yang jenazahnya tidak ketemu, kapan hari sudah saya ceritakan itu. Namanya Khandolah. Sudah pernah tak ceritakan?
Dari perang Uhud 70, 69 sudah ketemu semuanya, satu tok belum ketemu. Namanya Khandalah. Ini kemana di sana cari-cari nggak ketemu. Tiba-tiba Nabi menuding dari jarak jauh, ghasilul malaika, ghasilul malaika, ghasilul malaika. Itu loh Khandalah dimandikan malaikat. Lalu diparani sama sahabat, dibersihkan jenazahnya karena ada debu-debu itu. Lalu dikumpulkan dengan yang lain-lain, 70 sahabatnya. Nabi kan penasaran, ada apa? Wong yang lain tidak dimandikan malaikat, kok ini dimandikan? Kalau orang mati syahid itu dimandikan apa enggak ya? Dimakamkan di situ kan semuanya kan ya. Pejuang-pejuang kita zaman dulu, mudah-mudahan sudah menikmati surganya Allah SWT. Satu ini Khandalah kok dimandikan malaikat. Nabi menyuruh sahabat untuk datang ke rumahnya Khandalah. Tanya sama Bu Khandalah. Istrinya Khandalah kan Bu Khandalah ada. Ada apa? Ternyata apa yang terjadi? Khandalah ini ke Manten Anyar, baru kumpul sama istrinya, belum sempat mandi, mendengar temannya dibantai sama orang kafir, keluar dia membawa pedang. Dia sendiri yang mati di situ. Ya, itulah yang banyak cerita yang kemudian menyebabkan orang-orang yang imannya setengah-setengah itu berprasangka jelek sama Allah tadi. Tapi ayat ini menerangkan situasi perang Uhud itu tadi. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yaghsha ta'ifatan minkum. Kemudian Allah menurunkan setelah kamu ditimpa kesusahan tadi, sebagian di antara kamu diberi oleh Allah apa? Ngantuk. Orang ngantuk itu obatnya apa? Makanya kalau ada ngantuk diobati aja di sini. Jadi kan bisa bayangkan orang yang sudah ditidurkan sama Allah itu kan beban ada ini kan hilang semuanya kan? Enggak ingat, sudah nikmat. Ini satu kelompok digitukan sama Allah. Yang lain diapakan sama Allah? Sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ya. Wa ta'ifatun qad ahammadhum anfusuhum, sebagian itu dicemaskan oleh dirinya sendiri, dipikir peristiwa yang itu tadi. Benar tak Muhammad itu nabi, kok bisa kalah? Katanya Allah itu membantu nabinya, memberi kemenangan itu. Ya. Nanti Bu ya, kalau kitab ini sudah hatam, kurang berapa judul Mbak Lia? Kurang 59, 60 ya kurang 7 lah. Ya, 2024 bulan April sedang ganti. Benda. Ganti kitab maksudnya itu loh. Ini forum pengajian bukan. Iya. Enaknya Ustadz itu tidak masuk di partai tertentu, ya kan? Karena bisa dakwah kemana-mana. Itu nanti di kitab yang lain ada wakana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah itu berkewajiban menolong umat Islam. Nah, cuma pertolongan Allah itu direspon oleh umat Islam bagaimana? Nanti diterangkan di dalam kitab itu. Salah satunya adalah umat Islam itu harus akidah yang kuat. Yang kedua, umat Islam itu harus ukhuwah, bersaudara. Benar enggak kalau umat Islam itu bersaudara pasti menang? Iya toh? Oh iya, itu serius itu. Serius. Ini mohon maaf bukan politik. Yang menyebabkan orang-orang yang bukan Islam kaya-kaya itu yang beli di tokonya mereka itu siapa? Umat Islam toh? Berarti duit sampean itu diarahkan ke sana kan? Dipakai membantu Palestina apa membantu Israel? Ngerti maksud saya?
Coba Al-Falah buat mart sendiri di sini besar seperti itu. Kadang-kadang orang nggak sadar beli di sini itu lebih afdol daripada yang sana. Benar ya Bu ya? Makanya jangan buat. Akeh gak payu nih biasanya. Ya. Jadi balik lagi ke sini bahwa yang munafik tadi suudzon tadi wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum, dan sebagian di antara mereka itu dicemaskan oleh pikirannya sendiri. Itu tadi bener ta. Muhammad itu nabi, bener ta? Itu kita akan diberi pertolongan sama Allah dan seterusnya dan seterusnya. Lebih daripada itu yang dilakukan apa Mbak Lia, monggo? Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah. Ya, yadhunnuna billahi ghairal haqqi, terusnya seperti sangkaan jahiliyah. Jahiliyah. Itu pikiran jahiliyah itu begitu. Maka orang Islam tidak boleh. Ya. Nah, saya tarik di sini. Kalau kita di 2023, karena hidupnya masih di 2023, misalkan sudah rajin ngaji, sudah ingin, tapi masih diuji sama Allah, itu tetap saja tidak boleh apa? Iya. Ya. Coba tak kasih dua bahasa ya. Dengan kita semuanya sudah rajin sholat, rajin puasa. Yang betul bagaimana? Ya Allah, saya ini sudah rajin puasa, sudah rajin sholat, sudah rajin ngaji. Jika itu sebagai amal kebaikan, maka kerepotan anak saya, kerepotan saudara saya, Engkau mudahkan. Boleh apa tidak? Boleh. Terserah, saya tanya tahu. Ya Allah, saya ini sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin ini, rajin ngaji dan sebagainya. Ya, kalau itu sebagai amal kebaikan dan saya niatkan hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah, maka anak saya, saudara saya, adik saya kerepotan di bidang ini, Engkau mudahkan. Boleh apa tidak? Boleh. B. Ya Allah, saya sudah rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi kok masih gini saja ya Allah. Boleh apa tidak? Boleh. Yang suudzon yang mana? B. A apa B? B. Yang umumnya masyarakat? A apa B? B. Umumnya masyarakat A apa B? B. Kalau sampean? A. Oh. Wong nabinya saja diuji sama Allah kok, iya kan? Nabinya terus diuji. Apalagi kita. Namun demikian laranganlah kita itu berprasangka jelek. Sesama manusia aja nggak boleh suudzon kok. Apalagi Allah yang maha benar. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Bahkan mereka mengatakan apa? Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Terus bagian kita itu di mana? Kok kita ini dikalahkan? Lalu Nabi Muhammad suruh menjawab, Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Coba ini ya, monggo. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh dikalahkan di sini. Ya, kalau kita ini cuma ikut punya bagian untuk menentukan, tentu saja tidak dibunuh saudara-saudara kita itu. Dulu bab 57 sudah dibahas mirip seperti ini. Sahabatnya ikut perang lalu meninggal. Tapi sebelumnya sudah diomongi sama orang munafik. Jangan ikut perang, duduk aja di sini. Ngapain bantu Muhammad? Kan begitu kan? Tapi tiba-tiba ikut budal perang meninggal. Lalu mereka ngomong, wah, andai kata kan benar toh, andai kata tidak ikut perang tadi kan tidak apa? Mati. Itu ucapan jahiliyah, tidak boleh. Itu menentang takdirnya Allah. Ya,
menentang siapa? Takdirnya Allah. Orang yang ngomong begitu itu tadi itu ditentang sama Allah. Andai kata kamu itu berada di rumah, ya, walau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajim. Orang yang saat itu ditentukan mati, maka dia akan keluar ke tempatnya, ke tempat apa? Ke tempat orang itu ditentukan apa? Mati. Misalkan ini sekian banyaknya itu. Enak-enak pas ngaji begini. Tiba-tiba ada satu yang keluar nyabrang ke sana. Naudzubillah min dzalik. Lalu ada motor yang nabrak itu tadi sampai retak. Itu pikiran tauhid, ya sudah takdirnya Allah. Jangan ngomong itu loh enak-enak di sini kok tadi. Andai kata nggak keluar gitu. Ada nggak yang ngomongan gitu? Ada. Banyak apa sedikit? Banyak. Termasuk sampean? Kalau jawabannya pas ngaji ini baik-baik semuanya itu. Itu loh. Jadi saya berkali-kali menyebutkan tolong kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan makna-maknanya lalu difahami, lalu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Enak rasanya nanti. Ketika ada kebaikan tidak menepuk dada saya kok enggak. Ketika ada yang luput, ada yang sudah lepas dari dirinya, dia tidak terlalu susah. Mengapa? Oh, belum rezekinya. Kan bisa begitu kan? Iya. Oh, belum milik kita. Itu orang bertauhid itu di situ. Ya, salah satunya yang kita bahas ini tadi. Ya. Nah, ini yang disebutkan. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Ini yang saya omongkan tadi, monggo. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumah kamu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan mati terbunuh. Terus? Sampun Ustaz, akhir ayat ini Ustaz. Iya, terusnya. Oh, lanjutnya. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling. Ada terusnya tadi. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakan andai kata kamu di rumahmu. Oh iya ada Ustaz. Nah, okay. Meskipun kamu ada di rumah kamu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Nah, tadi yang saya omongkan tadi loh. Halo? Jadi orang-orang munafik tadi menyesali teman-temannya tadi dan dia suudzon sama Allah. Lalu Nabi Muhammad suruh memberi penjelasan pakai ayat ini, keterusannya dari ayat itu. Katakan Muhammad, andai kata kamu itu di rumah, ya, enak-enak duduk bercengkerama ini dan sebagainya, maka kamu akan keluar ke tempat di mana kamu akan apa? Meninggal. Karena Allah menetapkan itu. Entah 2 kali apa 3 kali saya ngomong di sini. Dulu di Jakarta ada ustadz yang masih muda, populer, banyak disenangi adik-adik anak-anak muda-muda itu di televisi waktu itu ya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosanya. Menurut berita saat itu enak di rumah, bercengkrama di rumah, sama keluarga, sama anaknya. Tiba-tiba 8:30 atau 8:30 naik motor ninja keluar. Beberapa jam setelah itu ada berita ustadz tadi kecelakaan, naudzubillah min dzalik, terus apa? Meninggal. Disitulah orang itu diuji. Itu loh kok pakai keluar tadi, andai kata enggak kan. Ayo ada enggak yang kira-kira begitu Bu? Itu gandeng sama suudzon tadi, apa maunya Allah. Jangankan begitu, wong sekian banyaknya orang, ribuan, puluhan ribu orang ngaji, kemudian pulang dari pengajian. Ada enggak pas di rumah kemudian meninggal? Ada toh? Kalau ustadznya kan jarang ya. Terserah saja, serahkan sama Allah, mudah-mudahan kita diberi umur panjang yang barokah, ya kan? Nah salah satunya umur itu dipakai untuk taklim pengajian.
Ajak sahabat kita, saudara-saudara kita. Bukan karena saya, tapi itu nanti ketika orang itu diwafatkan Allah ditanya, kamu dikasih umur berapa? Berapa persen yang kamu pakai ngaji? Kamu kok tidak tahu agamamu itu gimana? Ngerti maksud saya? Coba saya tanya, apa boleh umat Islam itu membiarkan dirinya tidak tahu agamanya? Halo? Tidak boleh toh? Berarti kewajiban untuk keluar dari rumah untuk thalabul apa? Supaya ngerti tentang apanya? Agamanya. Masjid-taklim, masjid-masjid memberi fasilitas banyak. Tergantung kita, mau apa tidak. Saya tidak keluar Ustadz pakai. Ada enggak? Ya, tapi enggak enak. Enggak dapat silaturahim ya kan? Ya, enggak bisa infak juga kan? Oh, tapi bisa juga ya. Ya orang-orang yang jadul kayak saya yang enggak bisa. Tanya itu yang sepuh-sepuh itu bisa. Lanjut Mbak, monggo. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Ya, orang yang suudon kepada Allah terhadap putusan Allah yang dirasakan tidak enak, itu kemungkinan orang itu satu di antara dua atau kemungkinan kedua-duanya, sifat dan wataknya. Saya ulangi, orang yang tidak menerima bahkan suudon kepada keputusannya Allah, itu kemungkinan orang itu punya watak satu di antara dua atau mungkin kedua-duanya. Bingung omongan saya? Kalau bingung nggak usah dipikir. Ya. Jadi orang yang suudon tidak menerima terhadap keputusannya Allah, kemungkinan orang itu apa? Satu, ingkar fil qada. Ingkar apa? Ingkar terhadap keputusannya siapa? Ingkar terhadap kehendaknya siapa? Allah. Ini kehendaknya Allah. Qadarallah. Ya. Ini sudah dikehendaki Allah. Tapi begini Bu, qadar Allah itu dilakukan setelah dua hal atau tiga hal yang dilakukan oleh manusia. Bingung? Bahasanya gampang-gampangan aja lah. Qadar Allah itu dilakukan, diucapkan setelah manusia menempuh tiga hal. Pertama, ikhris ala ma yanfa'uka, yang bermanfaat lakukan semuanya. Kalau jenengan atau siapa pulang dari sini yang bermanfaat apa? Lewat jalan yang lebih aman, pakai helm yang standar, motornya harus sip misalkan begitu. Ini namanya boleh nggak melakukan itu? Boleh. Dilihat dulu ABCD-nya sepeda motor tadi. Yang kedua, wasta'in billah, minta pertolongan sama siapa? Agar dalam perjalanan walaupun cuma hanya 10 menit itu Allah memberi pertolongan sama kita. Boleh toh? Orangnya berang jalan dari sini ke sana pakai pertolongan Allah enggak? Sampai juga minta begitu? Caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Itu minta pertolongan. Yang ketiga, orang itu ya lalu punya pikiran yang optimis sampai di sana. Ketika tiga tadi sudah dilakukan, yang bermanfaat sudah dilakukan, sudah minta pertolongan sama Allah, lalu pikirannya sudah optimis sampai bisa ke sana, apapun yang terjadi itu baru apa namanya? Qadarallah. Jangan belum apa-apa qadarallah. Mbak, kok enggak pakai helm? Apalagi ini enggak dikumpem gini-gini jelas-jelas. Terserah Pak, nanti takdirnya Allah gimana. Itu jenenge semprul. Nanti maksudnya? Qadarallah itu setelah lakukan itu tadi. Sakit misalkan, kalau qadarallah itu endingnya dimulai dari mana? Berobat, iya kan? Terus minta sama Allah, kan begitu kan? Optimis, mudah-mudahan Allah memberikan apa? Sehat. Apa ketentuannya Allah kita nggak tahu. Baru itu tadi apa? Qadarallah. Mbak, kok kelihatannya sampai itu panas dingin gini? Iya sakit. Enggak periksa? Enggak usah bisa. Enggak apa-apa dewe qadarallah.
Kalau saya waras ya qadarullah, kalau saya mati ya qadarul. Orang itu nentang syariat enggak begitu tadi? Iya, enggak begitu Islam itu. Saya ulangi, orang yang grundel terhadap keputusannya Allah atau yang suudzon tadi, kemungkinan satu di antara kedua atau kedua-duanya. Yang satu tadi apa? Ingkar tentang apa? Qadha. Ingkar terhadap qadanya Allah. Yang kedua, ingkar fil hikmah. Di balik sesuatu yang tidak enak dirasakan oleh manusia itu ada hikmah. Hikmah itu diketahui saat itu atau diketahui nanti hari-hari berikutnya atau mungkin bulan-bulan berikutnya atau mungkin tahun-tahun berikutnya. Diketahui saat itu enggak? Enggak toh? Berarti itu rahasianya siapa? Rahasia ilahi. Itu di situ. Kemungkinan kedua-duanya paling jelek orang itu ingkar dalam qadanya Allah, orang itu ingkar dalam hikmah di balik peristiwa itu. Kita enggak tahu, cari kebaikannya. Ya, ada enggak di dunia itu ketika dulu ibunya masih ada biasa-biasa saja, tapi kemudian ibunya tidak ada, lalu Allah mengganti dengan kebaikan. Ada toh? Ada enggak dulu istrinya itu masih ada biasa-biasa saja tapi istrinya tidak ada lalu Allah mengganti dengan kebaikan anak-anaknya, ya kan? Dan sebaliknya, banyak sekali kehidupan itu yang tidak diduga oleh manusia. Maka dari itulah yang saya sebutkan tadi, manusia itu betul-betul di hadapan Allah tidak boleh punya rasa suudzon. Sebenarnya sederhana, tapi uraiannya begitu itu tadi. Ya, ada yang ditanyakan, ada yang dibahas? Silakan Bunda. Monggo, ya. Monggo bisa acungkan tangan untuk yang ingin bertanya. Kalau panjenengan dan saya suruh milih, ya milih enak terus. Iya kan, milih enak terus. Ekonomi ya milih yang apa? Enak. Sehat ya milih apa? Sehat terus ya. HP ya milih yang apa? HP. Merek Samsul. Itu Mbak Lia monggo. Assalamualaikum. Nggih. Ketika saya opname sakit jantung. Nggih. Kemudian dokternya memutuskan untuk operasi. Oleh Pak Dokter disuruh operasi. Nggih. Terus saya gini tanya sama dokternya, "Dok, apa jamin saya kalau operasi bisa hidup lama?" Bisa apa? Hidup lama. Hidup lama? Iya. Oh. Panjang umur maksudnya panjang umur. Terus dokternya enggak bilang gini, "Ya tanyakan sama malaikat," tapi begitu enggak. Nah ini guyon Bu, supaya enggak tegang. Nggih, monggo. Terus dokternya jawab, "Ya enggak jamin." Ya udah Dok, kalau gitu saya pasrah sama Allah aja. Masya Allah. Saya enggak operasi. Nggih. Gitu Tang. Iya Dok. Ya udah kalau gitu terserah Anda, dokternya bilang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih. Itu sudah berapa tahun dengan yang dulu Bu? Tahun 97. Loh, 97 sampai sekarang berapa tahun itu? Iya. Berapa? Alhamdulillah. 26 tahun ya? Alhamdulillah. Dokternya tadi bilang ya terserah itu. Iya. Tapi enggak bilang ya semua terserah padamu, aku begini. Terus saya jawab gitu, gimana Ustadz, bener apa enggak? Ya, bentar Bu, makasih. Memang ada pendapat yang begitu itu Bu, para ulama-ulama itu. Keyakinannya tentang Allah kuat. Lalu orang itu masrahkan kepada Allah. Tapi teorinya Pak Dokter jangan dinafikan. Salah Pak Dokternya jangan begitu. Karena Pak Dokter juga belajar menurut disiplin apa? Ilmunya. Coba tak kasih perbandingan dulu sebelum panjenengan. Ada teman saya di sepanjang itu, sahabat saya, 8 tahun tidak punya anak. Periksa ke sana kemari, kesimpulannya kata Pak Dokter, saya tidak bisa punya anak kecuali pakai bayi tabung. Biayanya 50 juta, tingkat keberhasilannya 25%.
Itu kira-kira 17 tahun yang lalu. Terus sahabat saya tadi, dok saya pakai haji saja. Saya nasihati, boleh, tapi sampean haji jangan niatnya punya anak. Beda toh? Ini perintahnya Allah, sampean dipanggil wa atimul hajja wal umrah lillah. Tapi di sana boleh berdoa. Ngerti maksudnya? Beda ya Bu ya? Budal. Sebelum budal pamitan sama Pak Dokter saya berangkat haji, mudah-mudahan nanti pulang dari haji punya anak. Dokternya mencep. Guyu tapi apa? Sinis. Ya, mangkel dia. Oh jangan dimarahi. Pak Dokter punya ilmu dan itu betul. Dan jenengan juga begitu. Jenengan disuruh operasi gini, itu menurut teorinya dia. Tiba-tiba sahabat saya tadi pulang dari sana, dari haji, 2 bulan setelah haji, istrinya tidak menstruasi. Balik lagi ke dokter, diperiksa kehamilan, tiba-tiba dites kehamilan, kesimpulannya apa? Loh, Mbak Vita, saya memiliki hamil, kok iso? Waktu itu belum ada kata-kata gak bahaya, tanda. Jadi Bu ya, di dalam iman gitu itu ada qadari, ada syar'i. Qadari itu menurut teorinya kalau di situ ada jenengan mengikuti nasihatnya Pak Dokter, ya dioperasi, diginikan menurut ilmunya dia. Itu namanya qadari. Yang syar'i ini mohon sama Allah, percaya sama Allah. Mungkin karena menyerahkan diri sama Allah dengan cara bagaimana Allah menyembuhkan itu yang bukan ilmu kita. Makanya ketika kita mengunjungi pasien-pasien di rumah sakit itu didoakan. Rabbin nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi, engkau ya Allah yang apa? Menyembuhkan. Kalau pasiennya ini pulang, loh Bu, Pak, jenengan kok sudah cepat pulang? Oh dokternya hebat makanya aku. Jangan. Alhamdulillah Allah memberi saya sehat lebih cepat. Di situ mestinya itu. Bukan jangan dokternya. Tapi dokter pelayanan yang jitu prima boleh. Nah, jenengan tadi memasrahkan yang qadari tadi terserah Allah. Itu namanya husnudzon sama Allah. Ternyata saya sehat. Sudah berapa tahun tadi? 26 tahun. Jangan di oh ternyata saya enggak apa-apa. Nanti kalau ada pasien yang kayak sampean kayak gitu lagi, ya terserah dia maunya gimana. Ada advisnya suruh operasi, tapi saya operasi ya tetap hidup lama itu. Sana enggak operasi tidak hidup lama, misalkan begitu ya. Itu sudah masing-masing wilayahnya siapa? Allah. Dan jangan tidak percaya doa itu berpengaruh. Makanya tadi saya katakan kalau ada orang sakit, jangan jenguk orang sakit didoakan. Ada 2 yang kita temukan doanya. Bismillah wallahu arkika wallahu yasfika. Allah yang menyembuhkan sampean. Lah itu setiap orang yang datang dengan ikhlas ya. Dia bersih akidahnya, bersih ibadahnya dari kemungkinan yang salah, lalu mendoakan kan dikabulkan sama Allah. Nah sekarang itu enggak ya orang mengunjungi orang sakit-sakit itu. Lalu apa ning? Mbuh. Jadi dokternya piye? Dokternya dhewe bingung. Hasilnya lab ya gak jelas. Apa nih seneng sing lara kene pirang dino, 3 dino. Tambah tiba-tiba tong tonggoku lara kaya ngono mati. Tambah waras apa enggak Bu? Didoakan tadi, jenengan pasrah sama Allah, tawakal ini setiap hari ngaji siap tawakal tu ala Allah ya. Lalu Allah memberikan seperti begitu hadiahnya. Wallahu a'lam. Tidak salah. Tapi tidak semuanya boleh kayak jenengan. Tergantung kondisinya. Nah, begitu. Gitu Bu ya. Cukup. Oh, ada yang. Oh, di belakang. Loh, kok banyak ya? Yang duluan yang di belakang. Tambah siang tambah rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya sering dapat
itu dari majelis di tempat pengajian saya itu untuk membacakan surah doa tolak balak pada Rebu Wekasan. Kalau saya enggak begitu percaya terus enggak baca gimana Ustaz? Kan harus terima kita dengan balak apapun. Ya. Makasih. Saya tanya yang hadir ini. Dari 12 bulan itu ada enggak bulan Safar? Ada, jawaban ada apa tidak itu aja? Ada. Bulan yang keberapa? Ya wong ngene gak apal iki. Bulan yang pertama apa? Muharram. Bulan yang kedua Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu baru Dzulhijjah. 12, betul Bu ya? Safar tadi bulan yang kedua. Silakan dijawab lagi. Apakah di bulan Safar itu ada hari Rabu? Ada toh? Apakah ada Rabu pertama, Rabu kedua, Rabu ketiga, Rabu terakhir? Namanya? Kalau sampai jawab Rabu itu tadi salah sampai. Tidak ada, semua hari itu baik. Oleh Nabi sudah tidak boleh la adwa wala tiarota wala safar. Tidak ada bulan Safar yang banyak menimbulkan musibah dan bencana. Bab 18, bab 28 di kitab itu. Enggak usah dibuka biar enggak umek. Nanti dibuka di rumah aja. Itu ditepis sudah enggak ada. Tapi panjenengan berdoa minta sama Allah agar dijauhkan dari musibah, dari bencana. Boleh enggak setiap saat? Boleh. Tidak menunggu bulan Safar, Rebu terakhir yang disebut dengan begitu-begitu sudah tidak boleh. Berikutnya yang orang yang mempunyai keyakinan ini hari tidak baik, ini pekan tidak baik, ini bulan tidak baik, itu menohok Allah. Jangan enggak dulu, yang belum ditunjukkan dalilnya kok enggak. Gini Bu, ayo 12 bulan, di 12 bulan manusia ada terus apa enggak? Saya ulangi, 12 bulan terus berganti-ganti tahunnya. Dari 12 bulan tadi manusia ada terus apa enggak? Enggak. Sekarang 2023, nanti Desember ganti 2024, nanti Desember ganti 2020 dan seterusnya. Apakah manusia dalam siklus ganti-ganti tahun itu ada terus? Bisa ada, bisa tidak ada. Halo? Bisa dimengerti? Kalau Allah ada terus ya? Ketika di semua waktu itu Allah itu ada terus, lalu orang punya pikiran ini tidak baik, maka yang ditohok tidak baik adalah Allah. Surat apa Mbak Alia? Surat 33 ayat 57. Tolong ya. Itu panjenengan harus memahami begitu. Makanya saya sering menyebutkan, tolong Islam itu diterangkan dengan tepat dan benar. Ya, kalau Islam itu diterangkan dengan tepat dan benar, insya Allah tidak ada alasan untuk menolak agama Islam sebagai landasan hidupnya. Surat 33 ayat 57 Bu. Jenengan pedomani Bu ya yang tanya tadi. Surat 33 ayat 57 surah Al-Ahzab. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Caranya menyakiti Allah gimana? Ya itu tadi. Kalau manusia siklus ganti-ganti tahun bisa ada, bisa tidak ada. Betul kan? Ya. Kalau Allah selalu ada terus. Tapi ini dianggap bulannya tidak baik. Itulah kena ayat ini. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah. Gimana menyakiti Allah? Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, menyakiti Allah itu yu'dzini ibnu Adam yasubbud dahr wa anad dahr. Coba anak Adam itu menyakiti saya, kata Allah. Apa caranya? Mencaci maki waktu. Ini enggak baik. Ngerti maksud saya?
Itu padahal Allah ada di tadi. Orang yang menyakiti Allah itu mau diapakan? Monggo. Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Harus sudah dihilangkan pikiran itu, tidak ada. Berdoa setiap saat, setiap waktu agar Allah tidak menurunkan musibah bencana. Ya. Mohon maaf, itu pikiran jahiliyah. Termasuk begini Bu, di jahiliyah itu bulan Syawal itu dianggap bulan tidak baik untuk menikah. Jahiliyah. Tapi oleh Nabi ditolak, enggak. Semua hari baik, semua bulan baik. Lalu Nabi menikah dengan istrinya di bulan Syawal. Pertanyaan saya, istrinya yang mana yang dinikahi Rasulullah di bulan Syawal? Aisyah. Ketika sudah jadi istrinya Rasulullah, Aisyah cerita, siapa di antara wanita yang berbahagia dibandingkan saya? Saya dinikahi Rasulullah di bulan yang dianggap tidak baik, tapi saya bahagia sebagai istrinya Rasulullah. Nah sekarang jenengan bandingkan Aisyah dengan siapa wanita-wanita di dunia? Sampai bandingkan dengan Syahro ini ta? Enggak ada apa-apanya. Saya ngomong Syahro ini loh ya. Itu Bu, enak, agama itu enak. Yang susah itu manusianya sendiri. Kalau pemahamannya terhadap agama apa? Salah. Segitu. Ada lagi Bu? Nggih, terakhir ya. Nggih, Mbak Lia. Yang ada pertanyaan lagi nanti aja bulan Desember. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sehat dan sakit itu berarti baik semua ya Pak? Karena itu kan ketentuan Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah, dikasih sakit juga bersyukur. Bolehkah kita berdoa minta disembuhkan segala penyakit, padahal kita itu nggak tahu kita itu ada penyakit apa di dalam tubuh kita, itu kita nggak tahu, tapi kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah segala macam penyakit yang ada di dalam tubuh hamba. Bolehkah berdoa seperti itu? Sementara kita tidak tahu kita punya penyakit apa di dalam diri kita. Ya periksa lab. Itu maksud saya Pak Ustadz. Boleh Bu. Boleh ya. Jadi dari sudut pandangan akidah saya sudah mulai dari awal tadi. Dalam iman kita walaupun dirasakan manusia tidak enak, semuanya baik. Makanya orang tidak boleh merespon dengan sisi-sisi yang negatif, ngerundel. Tapi ini orang tingkatan paling tinggi. Imannya kalau bisa sakit, iya alhamdulillah mudah-mudahan menghapus dosa. Kan bisa begitu kan? Sakit, iya alhamdulillah mudah-mudahan iri hati dengki saya semuanya dibebaskan sama Allah. Ya, kalau tahu saya wafat dengan sakit ini, ya mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi pikirannya positif semuanya. Ya. Jadi kalau kemudian berdoa, padahal saya ini nggak tahu ada penyakitnya atau tidak, ya boleh Bu, boleh saja berdoa. Tapi kalau mau tahu detailnya ya periksa lab. Ya, cuman gini, wajar hukumnya Allah itu semakin hari, semakin tahun, semakin hari, namanya manusia sudah dipakai sekian puluh tahun, ada enggak penyakitnya itu? Ada saja. Makanya kalau ada anak muda ngomong sama jenengan ibu-ibu yang sudah sepuh, ini mohon maaf ibu-ibu yang sudah sepuh ya, Bu, sama ini ternyata sudah tua Bu, jangan marah. Enggak apa-apa Mas, semua orang ya tua, bener gak Bu? Iya, enteng. Hati-hati loh Bu, sampai tambah tua banyak penyakitnya nanti. Oh ya wajar Mas, beda sama kamu. Kalau kamu itu masih 24, 25 duduk berlama-lama, berdiri mencolot aja bisa. Loh kalau saya yang geblak. Betul ya Bu ya? Jangan marah. Anak itu ngomong lagi, hati-hati loh Bu, sampai tambah tua, banyak penyakit yang lama-lama bisa mati loh. Santai, nggak apa-apa Mas, semuanya orang meninggal kok. Yang jadi masalah kalau saya meninggal tidak masuk surga.
Iya kan? Nah, itu. Ayo, ini yang hadir ada yang di atas 50? Ibarat orang berjalan, kalau sudah 50 tahun, lebih banyak mana yang sudah dilewati dengan yang akan ditempuh? Banyak yang sudah dilewati. Boleh jadi tinggal 1 tahun. Iya kan? Loh, orang bisa mikirnya di situ. Masya Allah, sudah 50 tahun, ya kan begitu kan? Pak kroso ya kroso, Bu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah dari Allah, diberikan sehat ya, diberi umur panjang yang barokah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi